Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para pemirsa setia PKP TV. Nah, pada episode yang sangat spesial podcast kali ini yang membawakan tema santri berprestasi. Nah, kali ini kita akan berbincang dengan salah satu santri atau putra terbaik dari pesantren kita, Lembaga Pendidikan Islam Pondok Karya Pembangunan Manado, yaitu Saudara Fatur Rahman Mokodongan, yang baru saja menorehkan prestasi membanggakan sebagai juara satu Hifzil 1 juz dan tilawah dalam ajang STQH tingkat Provinsi Sulawesi Utara tahun 2025. Prestasi ini tentu bukan hanya datang begitu saja, melainkan hasil dari perjuangan yang dibaluti dengan kesabaran dan juga disertai dengan tekad yang sangat kuat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menggali kisah inspiratif di balik perjuangan yang ditorehkan oleh Saudara Fatur Rahman Mokodongan. Nah, kita sapa dulu narasumber yang pada kesempatan kali ini. Kak Fatur Rahman Mokodongan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar Kak Fatur hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik-baik. Kak Fatur, kalau boleh tahu kesibukan pasca lomba kemarin, Kak Rahmat boleh tahu nggak? Boleh sih Kak, boleh banget Bang. Jadi kesibukan saya setelah lomba kemarin ya tentu saja belajar, melanjutkan kehidupan seperti biasa di pesantren. Dan juga ya sembari menjalin kehidupan tentu saja dibarengi dengan latihan ya. Karena akan melanjutkan ke tingkat nasional juga ya. Insya Allah. Insya Allah. Ke depan Ya. Nah, Kak Fatur, bagaimana nih perasaan Kak Fatur saat diumumkan sebagai juara satu di ajang STQH Provinsi baru-baru ini? Ya, tentu saja saya akan selalu bersyukur ketika disebutkan nama saya. Fatur Rahman kan, ya Allah. Rasa bersyukurnya tuh sangat dapat terbayarkan segala lelahnya gitu, rasa capek gitu. Senang tentu saja ya, seperti orang mendapatkan kabar gembira. Terbayarkan Kak ya. Kalau boleh tahu Kak Fatur, motivasi apa ya yang bisa mendorong kita dan juga para pemirsa yang ada menonton pada kesempatan kali ini untuk mengikuti cabang Hifzil dan sukses untuk mencapai juara satu 1 juz dan tilawah pada ajang STQH tingkat Provinsi Sulawesi Utara nih. Oke, motivasi ya, karena bicara tentang motivasi. Intinya motivasi Kak Fatur. Berarti yang mendorong ya. Saya motivasinya sih ya tentu saja Al-Quran. Al-Quran ya Kak Fatur. Quran, ajang ini kan ditujukan Al-Quran ya. Motivasi saya untuk selalu menenarkan keindahan Al-Quran. Ya Al-Quran ini kan kalau kita gali secara dalam ya, secara ilmiah tuh indah banget gitu, Karamat. Ya itu yang memotivasi saya juga perintah-perintah Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, serukan kepada kita untuk selalu amar ma'ruf nahi munkar ya, seperti itu. Dan juga dengan acara STQH itu kan kita bisa membumikan Al-Quran ya Kak Fatur. Betul. Dan juga di situ kita bisa menyalurkan bakat yang ada pada diri kita dan potensi yang ada pada diri kita. Ya gitu ya Kak Fatur. Nah, kalau boleh tahu Kak Fatur, kapan Kak Fatur mulai tertarik mendalami hafalan dan seni tilawah Al-Quran nih? Oke, kita mulai dari seni tilawah Al-Quran dulu. Iya, seni tilawah. Saya tertarik itu ketika kelas 3 SD, belum secara pribadi saya sendiri. 3 SD Kak Fatur? 3 SD, iya. Jadi waktu 3 SD itu saya kan ulang tahun ke berapa itu ya, ke 8 apa ke 7 gitu. Itu saya dibawa berenang sama ibu saya. Dengan catatan harus ngikut pelatihan tilawah. Saya awalnya tuh gini, ya Allah, udah deh, paling juga esok lupa gitu kan. Ternyata enggak, diingat dong sama ibu saya. Akhirnya saya mau nggak mau harus ikut pelatihan tilawah tersebut. Dipaksa atau gimana itu? Ya awalnya sih dipaksa Kak, karena ya anak mana juga yang masih gitu ya kan. Ya dipaksa, tapi alhamdulillah dari lama-lama kok seiring berjalan waktu, lama-lama kok suka di bidang ini gitu ya. Mulai tertarik jatuh hati kepada seni baca tilawah Quran. Terus kita lanjut ke Hifzil ya tadi Kak Ahmad. Ke Hifzil tuh saya mulai tertarik semenjak kelas berapa SD, masih SD juga, karena ada dorongan dari teman saya yang mengatakan, waktu itu saya belum tahu ya. Teman saya mengatakan seperti ini, Fatur,
kalau kita hafal Quran nih, ganjaran kita tuh dapat mahkota loh di Masya surga gitu. Allah, Orang tua kita ya. tuh adalah hal positif yang disampaikan gitu. Kak Fatur, kalau kamu ngikut, kalau kamu ngafal Quran nih, kamu bakal segini di surga nanti gitu. Aku jadi tertarik gitu. Saya jadi tertarik. Jadi Ya Allah. ceritanya ini didorong pertama kali itu oleh teman ya? Iya, teman saya. Masya Allah. Ya, alhamdulillah dia menorehkan juga sama-sama. Alhamdulillah kita berprestasi di bidang yang sama beberapa tahun lalu. Sehingga bisa mencetak prestasi di cabang STKH itu ya Kak Iya, Fatur ya. Alhamdulillah. Seperti itulah. Terus Kak Fatur, saat Kak Fatur menorehkan prestasi sehingga mendapatkan juara 1 itu, titelnya juara 1 itu, bagaimana sih proses latihan Kak Fatur sehari-hari? Siapa yang banyak membimbing selama ini? Supaya bisa memotivasi para pemirsa PKP TV yang sedang menonton podcast kali ini Kak Fatur nih. Berbicara tentang proses latihan, ya Allah, tentu saja kita membutuhkan latihan yang ekstra. X-ray Kak Fatur. Ekstra, sangat-sangat latihan keras gitu Kak Rahmat. Ya, nggak mulai dari ya, pagi, benar. siang, itu terus diulang-ulang ya Kak Fatur ya. ulang-ulang. Apa yang diajarkan oleh guru-guru kita. Seperti itu. Dengan dorongan-dorongan dari guru, beberapa materi yang saya terus-menerus ulangi, tentu membutuhkan konsensitas gitu. Iya, konsisten juga. Konsistenitas, ya astagfirullah. Konsistenitas yang lebih gitu. Dengan tiap hari berlatih, ya untuk mendapatkan titel juara 1 itu tentu saja tidak mudah ya. Karena ya harus dari bawah dulu untuk menggali proses itu. Nah. Dari harapan 1. Harapan 1. Jadi itu bertingkat-tingkat ya. Iya, Sehingga pada kesempatan baru-baru kali ini Kak Fatur mencetak juara 1. Iya, Masya Allah. Itu keramat dengan bimbingan-bimbingan dari beberapa pengajar. Seperti Ustaz Rahmawati Hunawa, Ustaz Abdul Rahman di bidang tilawah, Ustaz Fahmi Boboyongki juga di bidang tilawah, dan di Hifzil Quran ada seperti Ustaz Akbar Podomi ya, guru kita gitu. Ya mendorong saya gitu, mengarahkan saya. Umi Sumiati juga di bidang tilawah, Umi Sumiati Dunggio. Mendorong saya, mengajarkan saya teknik-teknik seperti ini. Saya juga sembari belajar di formal ya, mengisi waktu saya juga di pelatihan-pelatihan seperti itu. Jadi ketika libur, contoh hari Sabtu pagi biasa tidak ada kegiatan, saya menghabiskan waktu saya untuk latihan. Juga latihan setiap harinya. Setiap hari kayak Fatur. Dari pagi siang malam, jujur ya. Pagi siang malam. Bahkan saya mau cerita sedikit nih Kak. Bisa kan? Ya, Karena bisa. Bisa banget Kak Fatur. Seiring berjalannya waktu, saya tersadar bahwa latihan sangat penting. Saya menghabiskan waktu saya untuk latihan tentunya. Latihan itu sampai saya bangun subuh jam 2 Kak Rahmat. Tahu nggak itu buat apa? Itu buat latihan napas. Nafas sih Kak Fatur. Iya, saya lari. Jadi dari jam 2 itu Kak Fatur udah bangun. Terus iya. Saya pemanasan dulu. Pemanasan, kemudian olahraga ringan. Olahraga ringan seperti jogging. lari, ya. Berdasarkan pengajar saya itu mengatakan bahwa lari sangat bagus untuk pernapasan. Saya lari di jam 2 subuh itu. Ya, perjuangan terus langka banget ya Kak Fatur ya. Lari di jam 2 malam itu hal yang sangat langka. Khususnya di umur-umur yang masih terbilang sangat muda Kak Fatur. Di antara kita itu bangun jam 2 pagi itu sungguh Masya Allah sekali Kak Fatur. Apalagi dengan motivasi untuk mempersiapkan diri mengikuti lomba-lomba gitu ya Kak Fatur. Terus Kak Fatur, tantangan terbesar yang Kak Fatur hadapi dalam proses selama latihan itu apa ya? Sehingga bisa Kak Fatur lewati. Ya, tentu keistiqomahan yang konsisten. Konsistennya itu yang susah tantangan banget. terbesar. Tantangannya besar banget itu. Contohnya seperti apa Kak Fatur? Contoh saya harus terus latihan. Meskipun saya lelah, saya harus tetap konsisten latihan. Saya terus berjuang melawan rasa lelah saya. Meskipun saya lelah, saya tetap latihan. Benar-benar. Terus juga ya beberapa hujatan dari teman-teman yang mungkin kurang suka gitu. Ya tentu itu saja, juga termasuk tantangannya Kak Fatur. Sangat berat. Karena pandangan setiap orang itu kepada kita tuh berbeda-beda Kak Fatur. Benar. Saya juga pernah mendapatkan motivasi dari ChatGPT. Wah. Iya. ChatGPT. Saya pernah searching bahwasanya orang yang sukses itu ketika dia malas tetapi dia melakukan hal tersebut.
Contohnya dia bangun jam 2 pagi, padahal fisiknya itu nggak sehat, nggak fit, tetapi dia paksa. Nah, saya juga termotivasi dari hal tersebut, Kak Fatur. Jadi istilahnya jalan kita itu hampir mirip ya, Kak Fatur. Gitu kan. Ya gitu. Nah, kemudian Kak Fatur, cara Kak Fatur membagi waktu antara belajar, hafalan, dan kegiatan lainnya di pesantren. Karena di dalam pesantren itu terkenal dengan aktivitas yang sangat padat nih Kak Fatur. Benar-benar Keramat. Aktivitas di pesantren itu sangat padat. Mulai dari pagi, bangun sampai tidur itu benar-benar padat. Ya tentu saja kalau mungkin orang lain bertanya, gimana kok kamu bisa membagi waktu gitu kan? Ya kalau saya belajar sih belajar. Ya, tetap belajar. Seperti jam belajar pada umumnya. Ya, formal ya Kak Fatur. Formal maupun informal, tetap saya belajar. Untuk hafalan saya mulai menghafal dari subuh. Insya Allah biasanya saya mendapatkan 1 halaman 1 harinya gitu. Alhamdulillah ya. Ya juga 1 juz kan masih. Ya. Kalau boleh tahu Kak Fatur hafalannya udah sampai mana nih? Waduh, Keramat saya kurang enak lagi kalau ngomong masalah hafalannya. Tapi kalau alhamdulillah untuk hafalan wajib di pesantren ini telah saya selesaikan. Alhamdulillah Kak Fatur. Ya. Cuman itu Kak Fatur cara membagi waktunya? Ya, dengan pengaturan jadwal sih Kak. Jadi dibuatkan schedule gitu Kak Fatur. Tiap harinya to-do list dan lain sebagainya seperti kita lihat di tutorial-tutorial YouTube pada akun-akun yang sangat bertebaran di mana-mana, khususnya pada zaman kali ini para semua konten kreator itu membahas tentang hal-hal yang sangat membuat kita termotivasi untuk membuat hal-hal yang bisa mengupgrade diri kita ya Kak Fatur ya. Seperti itu. Terus Kak Fatur, makna Al-Quran dalam hidup Kak Fatur sendiri apa ya? Secara pribadi nih Kak Fatur kalau boleh tahu. Makna Al-Quran tuh ya Kak Fatur sebagai healing saya gitu kan. Healing gitu. Kalau saya lelah, saya terus teringat dengan Al-Quran gitu. Kalam ilahi gitu ya, kalam Allah gitu. Sebagai healing, sebagai petunjuk saya ketika saya mau mencari petunjuk tentunya. Ya, pedoman saya untuk keseharian saya seperti itu. Jadi ketika Kak Fatur bersama dengan Al-Quran itu, jiwa Kak Fatur itu terasa mendapatkan ada sesuatu hal yang bisa diambil dan benar. Sangat dirasakan oleh jiwa Kak Fatur sendiri. Jadi ketika saya membaca gitu kan, ya Allah, dengan lantunan-lantunan, nada-nada yang telah diajarkan oleh guru-guru kita gitu ya Kak Fatur. Saya ketika saya membaca itu sering kali terbenak di pikiran saya, kok relate gitu ya sama kehidupan saya gitu. Kok relate gitu sama kehidupan yang saya jalani, yang akan saya jalani juga. Jadi ya sebagai healing saya. Saya juga gitu Kak Fatur, kalau baca Al-Quran itu sering saya dapatkan bagian-bagian yang cocok banget buat diri Kak Rahmat sendiri. Ya. Terus Kak Fatur nih, selanjutnya, adakah ayat atau surah favorit Kak Fatur yang sering memberi semangat saat sedang lelah atau ingin menyerah nih? Istilahnya kayak ayat atau quotes dari Al-Quran gitu. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu surah apa? Saya lupa. Pokoknya beberapa kali Allah sebutkan itu kan innalladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Itu yang memotivasi saya. Saya percaya bahwa setelah kehidupan dunia akan ada dunia selanjutnya. Bukan dunia tapi akhirat. Dari situ ya Kak Fatur. Dari situ saya terus ya Allah, saya mau gitu ya tetap konsisten di Al-Quran ini. Dengan Al-Quran juga kan kita mendapatkan pahala ya Kak Rahmat, dapatkan ganjarannya gitu ya. Untung-untung saldo kita, investasi kita untuk akhirat nanti ya, gitu. Karena kita sebagai manusia tidak tahu kapan Allah mengambil nyawa kita ya Kak Fatur. Nah Kak Fatur, setelah bincang-bincang ringan nih Kak Fatur, ada nggak pesan Kak Fatur untuk teman-teman yang sedang menonton pada podcast kali ini atau santri-santri lainnya agar bisa termotivasi dan bisa menjadi penghafal Al-Quran dan juga melantunkan Al-Quran seperti Kak Fatur lakukan sehingga mendapatkan juara 1 Kak Fatur di cabang STQH tingkat provinsi. Ya tentu saja pesan saya untuk para teman-teman sekalian,
Itu latihan. Latihan pertama. Pertama, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Sama yang paling penting banget itu, Paling penting. doa. Doa. Ibadah kita kepada Allah, kepada yang menciptakan kita gitu ya. Itu saya juga tadi saya mungkin belum sempat saya bilang ya. Di tengah proses saya latihan juga saya memperbanyak ibadah. Itu juga menambahkan menambahkan kemudahan saya gitu. Karena ya nggak bisa gitu kita tanpa yang di atas nih, tanpa Allah Subhanahu Wa Taala kita menjalani hidup kita. Nggak mungkin juga saya duduk di sini sekarang berbincang-bincang dengan Kak Rahmat ya, itu yang paling penting. Sama support juga, support dari lingkungan, dari guru-guru, dari teman-teman dan keluarga itu sangat penting. Ya seperti itu. Alhamdulillah Kak Fatur. Terus Kak Fatur, rencana nih ikut kompetisi tingkat nasional atau jenjang yang lebih tinggi ke depan? Apakah Kak Fatur berencana ikut kompetisi tingkat nasional atau jenjang yang lebih tinggi ke depan? Ya, sangat sih. Ya, kalau rezeki insya Allah bisa. Tapi saya benar kalau dari dalam diri saya itu saya pengen banget gitu. Bisa meraih lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi dan agar bisa memotivasi orang sekitar, juga bisa membuktikan kepada guru-guru yang telah bersusah payah mengajarkan setiap huruf-huruf itu ya Kak Fatur. Nah Kak Fatur, harapan nih Kak Fatur untuk masa depan, baik untuk pribadi, pesantren maupun keluarga, ada nggak harapan gitu Kak Fatur? Untuk 3 tadi, pertama pribadi, pesantren maupun keluarga. Untuk pribadi sendiri, tentu saja saya pengen berkembang lebih daripada apa yang saya raih sekarang gitu. Ya mungkin saja nasional, amin ya, aminkan ya teman-teman, aminkan. Pasti semua mendoakan Kak Fatur hingga ke tingkat nasional nanti. Lebih konsisten lagi Kak Rahmat, lebih konsisten. Ya konsisten itu sangat saya harapkan. Untuk pesantren harapannya bisa mencetak generasi selanjutnya yang prestasinya lebih mantap gitu. Mungkin sampai di jenjang nasional bahkan internasional. Itu bisa dilakukan oleh pesantren tentu saja. Dalam artian bukan hanya start pada generasi kita sekarang ya Kak Fatur. Sehingga kita bisa gitu, bisa membuat amal jariah, bisa mengajarkan kepada adik-adik kita atau teman-teman lainnya ya Kak Fatur. Alhamdulillah, Masya Allah, dari kisah inspiratif yang bincang-bincang pada podcast kali ini, luar biasa sekali kisah perjuangan dan semangat dari Kak Fatur Rahman Mokodongan. Semoga menjadi inspirasi bagi kita semua, terutama santri-santri dari pesantren tercinta Lembaga Pendidikan Islam Pondok Karya Pembangunan, juga kepada seluruh pemirsa PKP TV yang sedang menonton podcast kali ini. Kepada seluruh pemirsa PKP TV, mari kita doakan semoga Kak Fatur Rahman Mokodongan semakin istiqomah, terus menebar cahaya Al-Quran dan meraih prestasi-prestasi yang lebih tinggi di masa mendatang. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Kak Fatur sudah berbagi cerita kepada Kak Rahmat yang sangat menginspirasi. Sobat para pemirsa PKP TV, mungkin hanya itu saja bincang-bincang ringan dengan bertemakan santri berprestasi pada podcast kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya, podcast santri berprestasi hanya di PKP TV. Saya Rahmat Latara sebagai presenter dan Kak Fatur Rahman Mokodongan sebagai narasumber pada podcast kali ini. Mundur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pondok Karya Pembangunan menjadi kiblat pendidikan, mengejar cita-cita mulia masa depan. Sebagai santri yang teladan punya tekad dan tujuan untuk mencari keridhaan Tuhan. Pondok Karya